pencapaian terbaik apa yang pernah dicapai dari masing-masing narasumber. Mungkin kita mulai dengan Fauzan dulu. Next-nya saya tanya deh. Ini kira-kira perubahan gaya hidup yang sekarang apakah akan berlangsung lama atau nanti akan kembali ke pola lama? Mungkin Niki bisa langsung jawab, boleh? Kalau dari sisi kita ngelihat trennya dan juga kita ngelihat apa yang terjadi di negara lain ya, I think this will stay at least for at least a year gitu. Dari sisi bahwa event itu pun misalnya nanti akan diadakan, pasti it's not going to be the same gitu. Kita akan ada banyak protokol kesehatan, akan pakai masker dan seterusnya gitu. Dan memang kebetulan banget kita selama 3 minggu kemarin, selama bulan Juni ini, kita banyak ketemu sama Dinas Pariwisata Jakarta, sama Kemenparekraf juga untuk mengetahui kayak dari sisi mereka tuh protokol-protokolnya seperti apa, kapan venue itu boleh buka, terus kapan acara itu boleh diadakan, dan memang protokolnya banyak sekali. Jadi bisa dibilang gaya hidup yang sekarang itu akan stick for at least a year gitu. Jadi itu yang jadi perkiraannya kita gitu. Dan untuk kita bisa betul-betul kembali, bisa jadi it takes another year gitu untuk bisa betul-betul kembali normal. Jadi dari sisi kita juga udah siapin bahwa oke, berarti semua venue pasti akan butuh teknologi yang sekarang kita lagi provide. Terus event-event tuh pasti masih banyak yang online, walaupun nanti akan mulai ada banyak event-event offline yang menyesuaikan dengan protokol. Kira-kira seperti itu kalau dari sisi entertainment sama pariwisata. Oke, wah itu insight bagus bahwa dari sisi mereka juga menerapkan hal-hal seperti itu ya. Jadi dari Kemenparekraf ya. Kemenparekraf sama Dinas Pariwisata, masing-masing daerah sih, betul. Oke, Fauzan, kalau dari Fauzan pendapatnya gimana? Quite similar juga. Jadi misalnya kayak kita sekarang lagi preparation sama beberapa merchant-merchant kita yang mau buka tempat luar. Jadi pun kita dapat protokol juga dari government juga yang kita share ke merchant-merchant kita tentang requirement nggak cuma dari merchantnya tapi dari consumernya juga gitu. Which is kita ngelihat possibility untuk kedepannya gimana adalah kita ngelihat bahwa in terms of gimana kita consume sebuah konten itu bakal berubah ke digital gitu. Itu bakal bertahan sampai ke depannya. This COVID actually kayak mukul kita untuk buru-buru accelerate digitalisasi kita 5 tahun, 7 tahun yang harusnya 5-7 tahun tapi sekarang mau nggak mau. Dan kita as company kita aware bahwa orang bakal start getting back ke offline-nya juga, tapi akan banyak massively perubahan di experience mereka. Gimana yang kita akan juga kejar adalah gimana di segi online juga ini harus ngejar experience yang bisa nge-subsidiarin di offline itu homeworknya kita gitu. Dan juga siap ditanya orang bakal nggak balik lagi tempat keluarga, bakal gitu, tapi kita sekarang ngomongnya kuantitinya, durasinya, dan experience-nya might be different gitu. Dan sekarang our job as a company, as a startups adalah dengan ada perubahan itu, pasti ada opportunity baru. Nah, opportunity inilah yang kita secara internal kita lagi prepare gitu, di mana bakal ada a new kind of experience untuk consume orang mau berolahraga, mau hidup sehat, itu bakal ada yang baru tuh. Nah, ini yang kita lagi mau tapping gitu. Jadi, kita sih ngelihatnya bahwa this situation bakal stay longer juga. Offline bakal ada, tapi massively changing, dan nggak akan bisa balik fully ke normal sebelumnya, even though there will be vaksin ada, atau bakal balik full 100% normal. Dan kita as a company or any entrepreneur atau audience yang nonton, justru sekarang the moment yang kita lihat nih, opportunity apa nih yang bakal ada, dan siapa yang belum execute atau siapa yang udah mau execute, dan kita bisa execute lebih better gitu. Jadi sekarang kita internally lagi finding those tune bahwa nih gap di industri kita nih, apa yang mau kita solve gitu. Makanya sekarang kita lagi di posisi lagi ngobrol sama user terus gitu sih, Mas. Oke. Thank you, Fauzan. Last question dari mungkin pertanyaan ini, what key takeaways that you
get from running your startup? Mungkin satu hal aja, mungkin apa yang kalian dapatkan ya setelah menjalankan startup. Dari Fauzan dulu ya. Jawabannya adalah harus sabar. Gitu, Mas. Jadi pengalamanku mengatakan kita itu harus sabar. Jadi harus sabar menghadapi semua situasi lah, dari situasi kita interaksi ke employee, consumer, investor juga, merchant juga, between co-founder, terus competition-nya juga. Sabar sih, karena kita selama hampir 4 tahun ini banyaklah company yang dari luar gitu yang fight with us gitu, dan ya kita sabar aja gitu. Mereka lakuin beberapa hal yang misalnya quote and quote kurang baik dilakuin, ya kita play our line aja, karena kita ngerasa dengan kita sabar dan kita lakuin hal yang benar, it will result in the end ROI-nya bakal lebih baik gitu. Karena something yang aku selalu juga mention ke tim, kita nggak boleh ada do any shortcut gitu. Mau shortcut whatsoever, lakuin aja gitu. A bit longer nggak apa-apa, tapi juga kita survive kok. So far it works sih mantranya. Oke, thank you Fauzan. Kalau Niki? Sangat setuju banget ya sama Fauzan, harus sabar ya. Kalau bikin startup, it's not an instant thing gitu loh. Dan salah satu pelajaran terbesar yang yang saya dapetin ya ketika bikin startup itu adalah waktu itu I came across a video about infinite game of business. Mungkin bisa di search nanti dari Simon Sinek. Jadi waktu di awal itu kita mikirnya selalu bikin startup, startup tuh harus cepat, kayak growth-nya harus cepat. Udah gitu kita harus kayak pikirin gimana caranya buat scale cepat dan kayak abisin semua resource-nya kita di satu waktu terus kayak beres gitu kan. And then waktu came across this video, kayak mengetahui bahwa kita tuh yang namanya dunia bisnis itu nggak ada winning or losing, tapi lebih kayak surviving gitu. Gimana caranya kita tetap bisa stay in the game. Gimana caranya biar kita tetap bisa istilahnya melakukan sesuatu itu jangan takut bahwa kalau kita kalah di misalnya today we lose kayak with this product gitu ya, tapi belum tentu besok kita akan kalah lagi gitu loh. Bisa jadi kita terus iterasi produknya, terus iterasi bisnis modelnya, kita terus pivot, and then we'll find a way gitu loh. Jadi jangan takut ketika when we find kayak blocker gitu loh, karena bisnis itu it's an infinite game gitu, nggak ada winner, nggak ada loser, dan aturannya juga nggak jelas. If you say kayak you're number one company itu in terms of what gitu kan, in terms of revenue kah, in terms of number of employees kah, dalam time range seperti apakah gitu. Jadi yang penting kita sebetulnya in this infinite game of business itu we are competing against ourselves. Jadi gimana cara kita bisa selalu lebih baik dari cara kita kemarin, gimana caranya kita serve customer better, gimana cara kita build the product better, dan gimana caranya supaya kita bisa stay in the game gitu. Karena bisa dibilang salah satu yang bikin startup itu gagal adalah biasanya run out of cash, atau ya istilahnya resource-nya habis gitu ya. Nah, gimana caranya kita as a business owner atau as a leader gitu ya, bisa stay in the game dengan cara-cara yang kita lakukan. So I think I hope teman-teman juga nanti bikin usaha bukan cuma untuk 1, 2, 3 tahun, tapi juga memang untuk for a long run gitu. Oke, thank you for the answers. Mungkin karena ini udah lewat waktunya agak lama nih. Jadi saya closing aja. Thank you for the speakers, Fauzan and Niki. Thank you for giving us good knowledge about you yourself, your company, and your journey ya. Jadi thank you to both of you. Terima kasih juga kepada para penonton ya yang sudah menonton hari ini. Semoga nanti bisa bergabung lagi di acara selanjutnya, dan kalau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan bisa dikirimkan ke redaksi@siar.com ya. Dan nanti kita juga akan publish acara hari ini di YouTube channel Siar News, dan akan juga ada artikel di siar.com. Untuk yang selanjutnya akan ada di hari Jumat, tanggal 26 Juni, waktunya sama jam 4.30 sore.
Judulnya adalah Smart City Technologies to Embrace the New Normal. Yang akan hadir ada dua. Pertama adalah Rama Raditya, founder and CEO of Clue. Dan yang kedua adalah Clarissa Lung, founder and CEO of Sigmi. Jadi untuk rekan-rekan yang mungkin ada ingin tahu lebih banyak, jangan lupa bergabung kembali lagi dengan di acara Founders Diary di hari Jumat yang akan datang ini. Terima kasih. Thank you everyone. See you next Friday. Thank you banget Mas Arya, Mas Ardi, Tasya. Thank you everyone. Thank you juga nih. Thank you. Thank you ya. Oke, thank you. Thank you. Thank you. Dan thank you Fauzan. Dan ntar ngobrol-ngobrol.